kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup mengendalikan seluruh kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya ada dalam pemandangan Tuhan. Saya bergetar membicarakan ini, saya langsung teringat. Di Oktober 2019, apa yang terjadi bagi kami, khususnya bagi Bulang Lano, ini semuanya belum tahu sepenuhnya ceritanya seperti apa. Makanya saya ingin menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan Bulang Lano. Waktu itu Bulang Lano sudah sampai di Medan duluan di Oktober itu tanggal 26. Saya masih di Jakarta, dia dibilang sakit. Saya bersaksi aja ya, karena kalau saya bawa firman, mungkin semuanya kita udah jago baca firman. Mungkin pengalaman hidup yang memberikan kita kekuatan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Yang mujizatnya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Nah, waktu Bulang Lano sakit itu, dia tidak sakit apa-apa. Tapi waktu saya telepon, Papa sakit. Enggak, cuman demam. Terus, aku perlu ke sana? Enggak perlu, Mama enggak perlu ke sini. Aku cuman demam, katanya. Itu tanggal 27. 28 saya bilang, Pak, aku besok berangkat ke Medan ya. Enggak usah. Aku ada tugas juga ke Semarang. Udah ke Semarang aja, saya berangkat ke Semarang. 2 hari saya di Semarang, saya balik tanggal 30. Bibi udah telepon, kamu cepat berangkat ke Medan. Saya berangkat ke Medan sama Febia. Sampai di Medan, dijemput sama adik, langsung ke rumah sakit. Saya pikir bapaknya Fani itu ada di ruangan rawat biasa. Nggak taunya dia udah ada di ICU. Di bawahnya ICU lah itu namanya. Secara manusia, saya sungguh amat kaget dan takut. Tapi aku tidak tunjukkan di depan bapaknya Fani. Kalau saya itu bergetar semua badanku. Kalau Feby itu udah nggak mau, cuman lihat bilang papa, terus dia lari keluar. Keluar dia nggak sanggup lihat bapaknya karena semua badannya sudah ditempelin peralatan, yang jantung lah apa semua. Tapi dia masih sadar. Luar biasanya dia masih sadar. Walaupun agak lari-lari dia bicara, tapi dia sungguh sadar. Dan saya lihat di situ tekanan darahnya dia 60/50 lari-lari, jantungnya juga naik turun, tensinya juga rendah. Sementara di situ posisi gulanya sekitar 900-an. Waktu saya ke situ udah 900 sekian. Tapi sungguh luar biasa, saya tidak tahu kenapa, aku pun bergetar tapi tidak bisa menangis apa. Pokoknya tetap kuat lah gitu, tetap kuat. Saya cuma pegangin, saya cuma berjerit, Tuhan Yesus, Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah pertolongan kami. Akhirnya, tidak boleh lama di ICU, keluar lagi, duduk lagi di luar, saya masuk lagi. Beberapa hari begitu. Saya di luar cuma begini, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tidak ada lagi yang saya lakukan. Adik bapaknya Fandi datang, Frada datang, jadi dia kalau malam yang jaga di ICU, kami pulang. Tetapi di rumah saya sama Feby tidak pernah tidur. Setiap malam kami berdoa sampai pagi. Saya mengharapkan pertolongan Tuhan berdua Feby. Sampai Feby bilang, Tuhan, aku masih perlu dediku. Aku masih perlu dedi, Tuhan. Pagi saya ke rumah sakit. Waktu jaga di rumah sakit pun, setiap pintu ICU itu terbuka, ada suster keluar yang memanggil, jantung saya sudah berdebar. Keluarga si Anu, nggak taunya dia bilang, oh maaf Pak, keluarganya tolong masuk ke dalam, sudah meninggal. Jadi setiap pintu ICU dibuka, udah mau pingsan rasanya. Begitu juga kan adik bapaknya Fani, begitu juga Petra yang jaga, gantian kami jaga. Setiap pintu terbuka, kami selalu takut. Sampai pada satu aku masuk lagi ke dalam, saya selalu di dalam itu megangin tangannya bapaknya Fani, selalu berdoa, Tuhan, saya tahu Bapak, Kau izinkan ini bukan karena Kau tidak mengasihi kami,
Karena Engkau sangat mengasihi kami, Tuhan. Engkau ingin memeluk kami dengan cara-Mu seperti ini. Engkau ingin memeluk kami, Tuhan. Engkau ingin memeluk kami dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kami hati yang bersyukur bahwa inilah rancangan-Mu yang baik bagi kami. Pegangin terus tangan bapaknya Fani. Setiap saya di ICU, saya selalu berdoa. Tidak pernah saya tidak berdoa di situ, di kakinya. Sampai Bengkila datang pun begitu terus kami. Tapi bapaknya Fani merasa kepanasan. Mau ganti kamar yang ICU yang satu orang satu pun tidak ada lagi. Jadi akhirnya tetap kami berdoa. Tetap kami berdoa terutama Baby. Sampai pada satu hari, Tuhan, izinkanlah kami terus mengasihi-Mu dengan melayani Engkau, Tuhan. Khususnya suami kami, Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati suami kami. Engkau memberkati hamba-Mu ini, Tuhan. Engkau tolong dia, Engkau angkat semuanya. Biarlah kehidupan yang kedua yang Kau berikan memampukan kami untuk menjadi alat-Mu, Bapa. Dan itu yang kami lakukan setiap hari, 10 hari di ICU, 5 hari di ICU. Akhirnya keluar masuk ke kamar biasa. Masuk di kamar biasa, kaki bapaknya Fani mulai bengkak. Mulai bengkak. Di sana cuma dikompres. Jadi kalau di rumah sakit itu, kalau kita berobat itu karena gula, jadi fokus mereka cuma di gula. Akhirnya turun gulanya, puji Tuhan, hari ke-10 kami boleh kembali pulang ke rumah. Di rumah itu, kaki bapaknya Fani mulai bengkak, mulai timbul ada seperti luka-luka begitu, dan semakin gelap. Aduh Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Setiap malam saya tidak tidur, saya selalu pegang. Feby sudah pulang ke Jakarta dengan dijemput sama Fani. Karena dia sekolah, jadi tinggal aku berdua di rumah sama pembantu. Jadi setiap malam saya berdoa. Setiap malam aku membersihkan kakinya. Sampai pagi. Setiap hari, setiap malam aku sama Kak Ua itu video call. Ini tak, buat ini tak. Setiap malam kami lakukan itu sama Kak Ua. Sampai akhirnya bapaknya Fani itu harus ke kamar mandi. Saya harus memepetkan kursi roda itu ke tempat tidur, mengangkat dia ke kamar mandi. Bayangkan dia begitu besarnya, saya begini kecilnya. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang heran. Saya sanggup membawa dia ke kamar mandi, sanggup lagi menaruhkan dia ke tempat tidur. Sampai dengan berjalannya waktu. Hari ke-20, udah berapa di rumah kami, udah 10 hari. Memang terus ke rumah sakit kontrol, tapi dia belum bisa jalan. Sampai sekali waktu saya berdoa, Tuhan, kapan Kau izinkan kami kembali ke Jakarta? Kami ingin kembali ke Jakarta, Tuhan. Kami berdoa bersama. Akhirnya, dalam hati saya gini, Tuhan, sekali ini saya mau pergi ke rumah sakit. Bukan di rumah sakit yang dia dirawat, tapi ke rumah sakit yang lain. Yang di Medan itu apa rumah sakit itu, saya lupa namanya. Kesitulah kami ketemu profesor, yang direkomend adalah temannya bapaknya Fani yang juga dokter. Ke situ kami, oh ini kakinya harus, karena belum bisa jalan bapaknya Fani. Harus begini, nanti kalau sini gini. Saya begini, Tuhan, apapun yang dikatakan suami saya akan ikuti. Enggak taunya, Bulang Lano bilang ini, Dok, terima kasih untuk recommended-nya. Saya akan datangi dokter ini. Tapi kami besok pulang. Aduh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berarti besok kami harus pulang. Itu yang ada di hatiku. Aku tidak mau bilang sama dia, kita pulang Pak, tidak. Tetapi apapun yang dikeluarkan bapaknya Fani di rumah sakit ini, aku akan ikut. Akhirnya dia bilang, Dok, kami mau pulang besok. Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya, telepon Petra, cari tiket ya anakku. Besok Mami mau pulang sama Mama. Iya Mami, belilah tiket. Aku bilang gini, Tuhan, kami udah duduk di pesawat, duduk di depan itu, paling depan, Bapak Fani sebelah kiri, aku di jendela. Waktu sudah kami berangkat, bawanya ke rumah sakit pun, Bapak Fani ke bandara, luar biasa jadi suatu yang
pergumulan. Tapi semuanya berjalan dengan baik karena saya telepon ke Garuda dan Garuda itu membiayai, memfasilitasi semua sampai di pesawat, sampai pas di Jakarta landing pramugari bilang gini, kita tidak turun pakai belalai, tapi turun pakai tangga. Bapaknya Fandi, bagaimana suster, saya mau turun, saya tidak bisa jalan. Saya menghadap jendela, saya menangis di situ, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya menatang dia untuk turun dari tangga? Kalau pakai belalai itu kan pakai kursi roda masuk. Tuhan, bagaimana nih? Bagaimana? Nggak taunya, tiba-tiba pramugari bilang, Bapak nggak usah khawatir. Jadi kalau kita keluar dari pesawat kan ke kiri. Ini yang sebelah kanan, saya melihat pintunya terbuka. Dia otomatis ada yang naik, dia masuk ke dalam. Dia langsung masuk kursi itu ke dalam, langsung bapaknya Fandi ditaruh di situ. Pokoknya serba otomatis. Jadi langsung masuk ke ambulan, langsung jalan. Saya sampai nggak bisa berkata, Tuhan, saya belum pernah menyaksikan yang seperti ini. Fasilitas yang kau berikan bagi kami sungguh luar biasa, Tuhan. Fasilitas surga yang kau berikan bagi kami. Terima kasih, Tuhan. Akhirnya bapaknya Fani itu, saya bilang, Mas, saya mau sampai mobil. Siap, Bu, sampai mobil saya antar. Sampailah di mobil. Nah, di mobil itu saya berdoa lagi, Tuhan, saya tidak ingin membawa Bulang Lano ini pulang ke rumah. Saya mau langsung bawa dia ke rumah sakit. Bapaknya Fani bilang gini, kita pulang dulu ke rumah ya, Mas, tapi kita ke apartemen aja, nggak usah ke rumah. Di apartemen aja kita tidur. Aku cuma diam. Tapi aku udah WA Kak Ua, tunggu di rumah sakit Kak Ua, kami langsung ke rumah sakit. Sampailah di rumah sakit itu, malam sampai rumah sakit. Semua diurus Kak Ua. Malam itu memang tidak dapat kamar. Makanya dapatnya itu waktu itu di kelas 3 dulu. Yang 1 orang per 2 itu. Bilang nggak apa-apa, yang penting dia masuk rumah sakit. Sampai besoknya, barulah Bapak Fani dapat lagi dokter merawat dia. Sampai 10 hari dia bisa jalan. Yang mau saya saksikan adalah Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah mau mempermalukan kita. Dengan caranya dia memeluk kita, menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita adalah suatu hal yang luar biasa. Saya sungguh sangat bersyukur untuk semua bibi-bibiku, bapak-bapakku, mami matanggaku, maudaku, adik-adikku semua, untuk doa-doa kalian bagi kami. Kami mengucap syukur mempunyai keluarga besar yang baik, yang menopang kami dalam doa. Biarlah hidup kita ini saling menopang satu sama yang lainnya. Karena tidak ada damai sejahtera kalau kita tidak bersatu. Karena firman Tuhan katakan, di mana saudara bersaudara duduk rukun bersama, kesitulah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Biarlah kita bersatu bersama, biarlah sukacita itu ada di tengah-tengah keluarga besar kita. Bagaimana indahnya kita bersama di dalam keluarga besar kita. Dan aku mau sekali lagi mau bilang, bahwa di saat tidak berdaya pun kita, kuasa Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Dia tak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah mempermalukan kita. Sebagaimana burung di udara dia pelihara, kita juga dipeliharanya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, yang memampukan kita untuk berjalan seturut dengan kebenaran firman-Nya. Terima kasih. Kesaksian kita ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Udah mau habis. Ya. Bisa ditambahkan sedikit. Iya, tambahin. Boleh bicara sedikit, ya? Boleh, Bang. Silakan, Bang. Firman Tuhan hari ini luar biasa. Datang kepada setiap kita bahwa berbicara tentang pertolongan itu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat pertama dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
Dari manakah akan datang pertolonganku? Persoalan yang sama terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Waktu dia menghadapi persoalan, kita akan bertanya, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Firman Tuhan katakan. Amen. Di selanjutnya di ayat yang ketiga dikatakan apa? Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Amen. Ketika kita sadar akan pertolongan kita yang datangnya daripada Tuhan, maka Ia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya Yesus tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dialah penjaga Israel. Amen. Di ayat selanjutnya dikatakan, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Penutup ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amen. Amin. Semua apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, sekalipun mata kita belum melihat janji Tuhan, sepertinya kita tidak melihat jalan keluar. Firman Tuhan katakan, aku tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidupku. Aku tidak pernah merancangkan kegagalan. Aku tidak pernah merancangkan kemiskinan. Aku tidak pernah merancangkan duka cita. Aku tidak pernah merancangkan yang jahat atas kamu. Tapi rancangan Tuhan bagi kita, damai sejahtera. Amen. Masa depan yang penuh dengan harapan. Amen. Sekalipun ada gunung, sekalipun ada lembah, mari dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita hadapi semua. Maka niscaya janjinya menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun. Amen. Menjadi dalam sidang hidup. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amen. Ya, selanjutnya Kak Tengah. Kak Maria. Mandiri sore ada orang Kak Maria. Ya. orang Sini. Oke. Selanjutnya kita berdoa syafaat yang tugas doa. Tugas berdoa siapa? Yang doa syafaat di tengah lompoh ya. Mohon bantuan doa. Petra kena demam berdarah. Jadi rencananya Fani kalau nggak besok ya atau lusa dia mau berangkat ke Jambi. Sekarang lagi nyari izinnya untuk dia berangkat ke Jambi karena Petra nggak bisa ke Jakarta. Jadi dia mau dirawat di Jambi. Gitu. Ya di tengah. Medan. ya Doa ya di tengah. ya Sakit. Halo. Siapa yang sakit? Di tengah Medan. ya Kami yang doa di tengah. ya Yang doa siapa? ya udah ya, bibi Mama Irma. Oh. Ya udah. Siapa yang sakit tadi yang bilang sakit tadi namanya? Petra, Bi. Petra ya, di? Ya.
Petra, namanya Petra Bangun. Ya udah, bila kita. Bapak Lano. Oke. Jadi kita sekarang kita doa syafaat, kita dulu pujian. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, kita angkat pujiannya. Saudaraku, kita ubah karena kami nggak sehati, belum tahu lagunya. Kita angkat pujian. Bapak Engkau temannya Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, aku cintakan. Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Bapa-Ku cintakan. Bapa-Ku cintakan. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Bapa yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini Bapa, masih Engkau izinkan kami bersatu di dalam doa Tuhan, bersama dengan keluarga kami yang ada di Jakarta, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan buat Sri yang sudah memberikan pujian, yang membawa pujian Tuhan. Engkau sudah berkata di atas pujian kami Bapa, buat kesaksian anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, karena Engkaulah dokter di atas segala dokter bagi keluarga Marta Bapa. Terima kasih Bapa saya Tuhan, dipercayakan oleh keluarga pada sore hari ini Bapa yang baik, untuk berdoa pendoa syafaat Tuhan. Tuhan urapi aku hamba-Mu Tuhan, karena aku ini bukannya ada apa-apanya Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau Bapa yang memimpin kami pada sore hari ini. Tuhan kami berdoa bersama buat kakak tua kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Sungguh dia sehat luar biasa Bapa kami yang baik. Engkau memberkati anak menantu dan cucu-cucu hamba-Mu ini Tuhan. Oh kakak tua kami sehat Tuhan. Kau berikan rezeki, Engkau berikan umur panjang. Sebagai orang tua menjadi pendoa syafaat bagi anak menantu dan cucu-cucu kakak tua kami Bapa yang baik. Terima kasih Yesusku, haleluya Jesus. Kami berdoa buat kakak tengah kami Tuhan, dengan Eda kami, bersama dengan anak menantu dan cucu-cucu hamba-Mu Tuhan. Tuhan Kau sudah memberikan kesehatan, Engkau berikan damai sejahtera terus buat keluarga ini Bapa kami yang baik. Tuhan Kau sudah memberikan, Kau sudah percayakan buat awang tengah kami Tuhan, harta kekayaan dunia yang Kau sudah berikan Bapa.
Biarlah Tuhan hamba-Mu ini Bapa tetap setia di dalam Tuhan. Eda kami sehat Tuhan. Anak-anaknya semua takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan. Buat saudara kami kakak Mama Weni Tuhan Yesusku yang baik. Tuhan kami yakin dan percaya lewat persatuan doa kami pada saat ini Bapa. Sehingga kakak kami mendengar bahwasanya Yesus Kristus yang menjadi juru selamat. Engkau menjamah kakak kami Mama Weni. Engkau memberkati semua anak-anaknya Tuhan. Sehingga suku Kedar dan Nembayot pun di akhir zaman ini menerima Yesus Kristus menjadi juru selamatnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat kakak Mama Ramon Tuhan Yesusku yang baik. Tuhan Engkau terus memberikan kesehatan. Engkau terus memberikan berkat yang luar biasa buat kakak kami. Kami melihat anak menantu dan cucu-cucunya juga. Tuhan Yesus orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau berkati usaha kakak kami. Engkau berkati kesehatannya Tuhan. Biarlah nama Yesus tetap disanjung tinggi dalam kehidupan seluruh keluarga kami. Tuhan Yesus kami berdoa pada saat ini juga Bapa yang baik. Kakak kami Rosma Tuhan. Tuhan Yesus kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Penyakit itu bukan membawa kematian buat kakak kami. Tetapi membawa pertobatan untuk keluarga. Engkau berkati anak-anaknya, menantu dan cucu-cucunya. Engkau berkati cucu yang masih sakit Tuhan. Tapi Engkau memberikan kesehatan oleh kuasa bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan cucu kakak Rosma Bapa kami yang baik. Tuhan Yesus kami berdoa juga. Tuhan Yesus kami berdoa juga. Tuhan Yesus kami yang baik. Oh haleluya Jesus. Kami berdoa Tuhan anak kakak kami almarhum Tuhan. Devi Bapa bersama dengan anak adik-adiknya semuanya. Dimanapun berada anak-anak kami ini Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Yesus Kristus menjadi juru selamatnya. Karena orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Yesusku. Haleluya Jesus. Hosana bagimu Bapa di tempat yang maha kudus. Pada saat ini juga saya berdoa buat kakak kami Mama Coki, abang kami Tuhan. Coki istri dan anak-anaknya Bapa. Semua diberkati oleh Tuhan. Sehingga tidak ada ketakutan kami menghadapi kehidupan ini. Karena ada Yesus Kristus Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus, Kau berkati kesehatan Bapak Coki, Mama Coki Tuhan. Kau berkati usahanya Bapak. Biarlah lewat usahanya itu juga berkat yang Tuhan berikan kepada saudara kami. Dia juga menjadi saluran berkat Bapak kami yang baik. Terima kasih Yesus, haleluya Jesus. Kami berdoa Tuhan buat Mama Maria pada saat ini di tempat ini Tuhan. Tuhan biarlah menjadi istri yang baik. Menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jamahan kuasa Roh Kudus bekerja buat Abang Selisma Tuhan. Engkau juga selamatkan saudara kami ini Bapa dengan kasih anugerah Tuhan. Engkau berkati usaha Maria di tempat ini Tuhan. Engkau berkati juga Maria Berton di Lampung Tuhan. Engkau berkati pelayanan Berton Bapa kami yang baik. Karena kami percaya Tuhan jerih payah dalam melayani Tuhan tidak akan pernah dikembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Jesus. Tuhan kami berdoa buat saudara kami, adik kami patut Tuhan dengan istri dan anak-anak menantu dan cucu-cucunya. Tuhan Kau berikan kesehatan Bapa di dalam melayani Tuhan di akhir zaman ini Bapa. Ada kesehatan adik kami patut dengan istrinya bersehati dalam melayani Tuhan sehingga berkat-Mu tercurah buat saudara kami. Tidak ada kekurangan keluarga kami. Bahkan Kau sudah memberikan dengan berkelimpahan saudara-saudara kami yang ada di Jakarta, Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesusku. Haleluya Jesus. Kami berdoa Tuhan buat adik kami Butet Tuhan. Suami dan anak-anaknya semuanya. Tuhan ada kesehatan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang berbahagia di dalam Tuhan. Rumah tangga yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami telah terpilih dari segala bangsa menjadi imamat yang rajani, bangsa pilihan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah keluarga kami, keluarga besar kami yang ada di Jakarta, ada yang di kota Medan, baik yang ada di Tanah Karo. Keluarga kami sejarah semuanya diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan. Bapak, haleluya Jesus.
Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Bapa. Tuhan ampuni bangsa kami Bapa kami yang baik. Ampuni Tuhan, kami cinta negeri kami Bapa. Engkau lawat bangsa kami. Engkau curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk bangsa kami Bapa. Terima kasih Yesus pada saat ini Tuhan. Di mana Tuhan saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini Bapakku yang baik. Petra bangun Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus menyertai. Engkau memberkati dokter yang menanganinya Tuhan. Engkau berkati obat yang diberikan oleh dokter kepada Petra bangun. Pada saat ini Bapak sehingga dia sembuh di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan Petra bangun pada saat ini Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus, kami cinta padamu Tuhan. Engkau sudah mendengarkan pujian kami. Engkau sudah mendengarkan apa yang kami berikan pujian kami kepada Engkau. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Sehingga penyakit apapun tidak dapat menimpa hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Karena darah Yesus yang membungkus kami. Penyakit corona tidak berkuasa lagi di dalam nama Yesus. Lenyap semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Oh glory, glory, haleluya Jesus. Selamat sore Bapa kami yang boleh saling menguatkan. Kami boleh saling berdoa kepada kami sesama kami Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus, haleluya Jesus. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa buat Bapak Presiden kami Tuhan. Kau memberikan hikmat, pengetahuan dan kebijaksanaan sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan Yesus berkati, selamatkan juga Bapak Presiden kami, Bapak kami yang baik. Tuhan kami bermegah, kami berterima kasih Tuhan. Di mana kota Medan Tuhan kau lawat, kota Jakarta di seluruh Indonesia Bapa, Engkau berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani dari Sabang sampai Merauke. Urapi semua hamba-Mu Tuhan. Engkau berikan roh keberanian Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Di mana Tuhan kota Medan, di mana Tuhan ada sudah terbuka gereja-gereja. Sudah pada minggu ini sudah terbuka tempat ibadah. Baik GBKP, HKBP Tuhan. Tuhan Yesus Jemaat Allah. Tuhan dalam waktu yang dekat ini Tuhan. Maka semua Engkau lawat, maka semua akan terbuka tempat ibadah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Karena kuasa-Mu yang bekerja untuk lawatan-Mu terjadi buat seluruh hamba-hamba Tuhan kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Glory, haleluya Jesus. Tuhan, kesaksian anak-Mu Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam keluarga Marta Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena Tuhan berfirman, jikalau kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap kami percaya akan kebenaran firman Tuhan, kami akan diselamatkan. Bahkan umur yang panjang Tuhan berikan kepada kami untuk memuliakan nama Bapa kami di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, bungkus kami dengan kuasa dari Yesus di panjang malam nanti Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Amin. Tuhan. Ya. Ibadah kita sudah selesai. Bang Uda. Suara Pak. Halo Mama Tengah. Itu Mama Tengah nih itu. Selamat Tengah. Selamat hari Minggu. Baru pertama selek kami. Baru pertama selek untuk Ini Reni. Ada pengumuman Bang Uda. waduh. Kita oh, kan tidak nih Ferdi nih.
Halo Bang Uda. Dia coki. Ya enggak dia ngomong, itu kan hostnya. Oh, itu. Adanya. Dia yang itu yang acara. Jadi Bang Uda, ada panggilan Bang Uda. Atur untuk minggu depan atur Ki. iya. Ki, Yang bertugas suara nggak jelas. untuk minggu depan yang bertugas. Ada yang Bang Kiri? Ramun lalu mah. Suara nggak kedengeran, suara. Ramun. Ada pikir sendiri. Depan siapa firman Tuhan? Untuk minggu depan satu tugas. Mami tengah. Dek, Coki, Mami tengah yang bawa firman Tuhan. Nggak bisa, akunya yang susah jadinya orang nggak bisa. Pak Brian, Mami tengah. Nggak bisa Mama Josapet, akunya yang jadi berat. Apa? Aku kan mesti kesini. Tengah kesaksian aja. Oh, itu orang kuning Tengah kesaksian aja. Mama Josapet. Ah. Ini kan sebenarnya ke rumah Mama Tengah nggak boleh. Cuman gara-gara katanya melihat kalian semua, aku terpaksa kesini. Diajarin sekali ini udah bisa Bapak Brian. Bukan, tadi kan kemarin Mama sama Bapak mau lihat kalian semua. Tadi terpaksa aku kesini. Sebenarnya ke rumah Bapak nggak boleh. Kemarin Bi Uda yang kesini. Jadi udah gempar. Nggak boleh masuk. Kemarin Bi Uda janjinya di pagar, ternyata masuk ke dalam. Nggak boleh ke rumah Bapak dari pagar. Kemarin Bi Uda sampai ke dalam, makanya gempar. Maaf. Puji-pujian. Udah. Apa aja, Oh, enam. Itu sekali aja si Chandra puji-pujian. Chandra puji-pujian, firman Tuhannya Mama Josapet. Udah pas. Ya. Jadi minggu depan itu aja, Ki. Chandra puji-pujian. Mami tengah. Doa sapaan Chandra Mami tengah. puji-pujian. Mami tengah doa sapaan. Ya. Mama udah nggak dengar apa-apa, Renita. Hah? Oh, Mama udah nggak dengar. Ini kita ngomong gini aja, Mami nggak denger. Lima coki doa sapaan. Kami kan orang tua lah. Ini ada ini. Ganti-gantian, Bi. Ganti-gantian lah, Bi. Kasihan aja nanti depan. Bisa denger nggak nih, Bi? Bisa. Denger dulu ya. Chandra puji-pujian. Ya, Chandra. Mama Josapet. Ya. Doa syafaatnya kita suruh Kiki. Oh iya. Udah ya. Ya. Aku belum nyalain loh di bawah itu. Itu tua Bapak. Mama tengah lah doa sapaan. Chandra. Pak Brian. Ngomong ada mujizat nih. Kok jin kita nggak putus-putus ya? Mujizat. Bisa. Kita ada mujizat nih, kalau nggak putus-putus ini. Kenapa Mama Josapet? Mama tengah lah doa syafaat. Kalau Mama Tengah memberi berkat aja. Dia doa berkat. Serta berkatnya. Kalau Mama udah bisa. Itu dulu melejit kalakar ya. Pak udah didoain. Doain makan gojek, doain makan gojek. Pak udah didoain. Jadi fix ya, untuk minggu depan yang membawa pujian Chandra Ginting. Untuk
firman Tuhan, Ande Yosafat, sampai sejabat, doa syafaat, Ande Jevanya Surbakti. Amin. Hari Jumat tolong diingatkan dong, Ki. Ya, dikasih pengumuman. Iya. Saksian Weni. Kasihan Mama Josapet Saksian Weni. tadi. Saksian Weni. Besok ada kesaksian lah, satu orang siapa? Weni. Saksian Weni. Oh ya, Kak Oke. Weni. Kesaksian Weni. Kalau mau ada kesaksian suruh Bi Uda. Kesaksian boleh Bi Uda Cengkareng. Bi Uda Cengkareng. Jadi kesaksian ditambah satu Bi Uda Cengkareng. Karena dia sudah berjalan. Siap. Oke, kalau untuk begitu, hari ini kita sudah selesai ibadahnya. Kalau mau saling tegur sapa bisa, karena hari ini Zoom kita terjadi mujizat yang luar biasa. Lebih dari 40 menit tapi tidak putus. Amin. Bagaimana caranya? Tapi ini adalah mujizat yang Udah, luar udah. saya. Udah. Bapak udah. Coba kamu ngomong dulu, Bapak nggak ngeliat kamu katanya Bapak. Gelap. Coba kamu ngomong udah supaya Bapak nggak kelihatan gelap. Iya. Saya sudah punya nyai. Mesti nyalain lampu, Buddha. Ini Iya, gelap dan bunyi. oh iya. Iya, sampai Gelap dah, gelap. Bapak nggak ngeliat. Nyalain lampu. Nah, ya udah, Buddha. Pas. Ah, pas. Itu. Motor. Bentar, kita foto dulu bersama. Ngomong, dengar. Ngomong aja, Pak. Ngomong aja, Bintang. Dengar enggak? Weni suruh kesaksian Weni. Dengar saya ini tuh. Bukan pusing, putus sinyalnya, Pak. Kesaksian itulah ya. Weni suruh kesaksian oke, Weni. sampai situ. Nah, ini kesaksian Kak. Minggu depan. Kemarin bilang minggu depan ini. Halo, Iya, Be. Aku kan udah janji minggu kemarin. ini terang. Terang hari. Dewa mau labak. Ayo, ada Mama Tengah itu, ayo. Ini rumah bibi. Weni suruh kesaksian Weni minggu. Win. Kesaksian selama ada COVID. Kesaksian selama ada COVID. Iya, kau kesaksian, Ben. Apa, Be? Kami yang kesaksian. Aku, Bi. Ya ampun. Iya. Oh. Ya, berhubung hari ini ada Mama Tengah. Halo Mama Tengah, shalom Mama Tengahku sayang. Mami. Mami denger nggak? Enggak, Weni yang ngomong, Weni. Dengar nggak? Sehat Mama. Sehat nggak, Mas? Puji Tuhan, Mama Tengah. Mami sehat, Mi. Sehat nggak, Kang? Sehat, puji Tuhan.
Ya hari ini aku mau bersaksi. Minggu kemarin tetangga kami 2 dari rumah itu pendeta HKBP Slipi, rumahnya kan 2 rumah dari rumah kami. Nah, dia istrinya kena COVID, kena corona. Lalu istrinya sudah di rumah sakit Wisma Atlet. Nggak lama kemudian pendeta sendiri itu pun masuk ke rumah sakit corona. Jadi anaknya ada 2, laki dan perempuan, sudah besar. Sudah besar dia. Jadi mereka karantina di rumah sendiri. Setelah karantina di rumah sendiri, mereka kekurangan makanan lalu bikin pengumuman di grup RT, katanya kami kekurangan makanan, tolong dibagi. Lalu mama bilang, "Naku, itu anak pendeta nggak ada makanannya lagi. Coba kau kasihlah makanan." Oh ya, Ma, aku langsung beresin semua makanan kan, Indomie, apa semua yang ada di semua yang ada di yang ada di rumah kan, aku kasih ke rumah sebelah, kasih beras, kasih apa semua. Padahal kami pun nggak terlalu banyaknya, cuman ya udahlah nggak apa-apa Mak, kasih kan ke rumah pendeta itu, taruh digantuin ke depan. Terus besoknya yang lebih inian lagi bener-bener ya Mak Tengah ya. Nggak lama kemudian besoknya pagi-pagi Mama bilang sore-sore, "Wen, coba tolong lihat ini, mau dikirim duit sama Mama Tengah." "Hah? Kirim duit dari Mama Tengah gimana, Ma?" "Iya, aku mau dikirim duit sama Mama Tengah," katanya gitu. "Bang Encun minta nomor rekening." Terus aku bilang, mukjizat banget ya, baru kemarin buat nyumbang anak pendeta, cuman nggak seberapa, tau-tau Mama Tengah kasih uang buat Mama. Emang Mama benar-benar lagi nggak punya duit juga. Terus hari itu juga si Ina pun nelpon, "Mak, nomor rekening kan berapa, Mak?" katanya. "Ini aku kirimin duit, Mak." Dikasihlah itu duit. "Mak, nanti sore ada pizza, ada makanan, ada beras, ada semua dikasih sama si Ina kan, dikirim." Nggak lama juga uang dari kantor, uang gajian dari Bapak, pensiunan Mama pun dapat 4 bulan. Selama ini 4 bulan belum dikasih. Hari itu juga 4 bulan juga dapat langsung Mama, gajinya langsung dikali 4 bulan. Jadi satu harian itu dapat makanan, dapat uang dari Mama Tengah, dari Ina, dari kantor Mama, semuanya dalam satu hari dibalas sama Tuhan Yesus. Amin. Hanya gara-gara kasih makanan untuk anak pendeta, benar-benar sungguh. Di saat itu aku bilang gini, Tuhan, benar-benar Tuhan baik banget untuk kita semua di sini. Karena Mama Tengah juga ngasihnya bukan untuk Mama, ternyata untuk semua bibi-bibi. Senang Mama Tengah, aku senang. Mama Tengah baik banget sama bibi-bibi semua. Kasih itu aku ternyuh banget Mama Tengah. Benar, aku senang luar biasa. Puji Tuhan, aku senang banget Mama Tengah. Bukan karena duitnya ya Mama Tengah ya, karena perhatian Mama Tengah sama Mama aku itu udah sungguh luar biasa Mama Tengah. Cuman itu kerinduan aku, kesenangan aku, kebahagiaan aku sekarang ngelihat Mama Tengah sehat, Mami sehat, perhatian sama Mama aku sudah sungguh luar biasa Mama Tengah. Terima kasih Mama Tengah, terima kasih Mami. Amin. Puji Tuhan, itu aja Bang. Dek, itu anak pendeta masih ada nggak? Abang mau kasih, siapa tahu ada yang ngasih juga ke Abang. Ki, buru-buru Ki. Cari alamat anak pendeta. Abang ada aja. Doki, cari. Ya Bang, karena di gereja itu pun mereka penjaganya pun kena, banyak yang kena di gereja HKBP Slipi itu yang kena, jemaatnya pun banyak yang kena. Jadi mereka benar-benar kekurangan sekarang ini. Bukan hanya pendetanya aja, penjaga gereja yang jaga di sana mereka kena semua. Jadi gereja itu sekarang benar-benar ditutup. Untuk padahal waktu sebelumnya itu pendetanya itu mengadakan online ibadah online. Jadi yang timnya mereka doa pun kena, Bang. Yang penting kita sehat-sehat semua. Amin. Itu yang paling penting. Bibi-bibi sehat, semua sehat. Chandra pun di kampung sehat. Semua sehat, Kiki, semua Buddha, Abang Bapak Pani, semua sehat. Jadi ini nih sebelum pisah, Mama Tengah mau
dada-dada sama Mami nih karena aku baru pulang. Kalian dengar suara. Ada pulang. Dah, Mama. Dadah, Bapak Brian. Oke. Suara kau nggak ada. Dadah. Bang Uda. Suaranya nggak ada, Ki. Ah, ini udah ada belum Bang Uda? Udah. Jangan lupa nanti hubungi Weni, kita cari anak pendeta tadi. Tapi khusus AKBP Bang Uda. Nggak boleh Khusus HKBP. Aku di rumah Mami Uda, Mami Tengah. Ini ada HKBP di dekat ini rumah Bitu. Aku mau ke sana cari. Kalian pendeta ampun tuh. Ada HKBP. Itulah Mama Rahim salahnya, Pandi sama Bang Tengah di situ terus nongkrong. Orang kasih anak HKBP. Lucu-lucu ya. Jadi kami pulang ya. Udah ya. Siap. Oke, dadah semua. Dadah. Dadah. Dadah Mama Tengah. Ya, udah ya.